내가 만든 쿠키 너를 위해 구웠지 But you know that it ain't for free Yeah 내가 만든 쿠키. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Dwi Tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Tujuan dari demokrasi terpimpin adalah 1. Nasionalisme, 2. Keadilan sosial, 3. Kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah 1. Kepemimpinan yang dominan, 2. Sentralisasi kekuasaan, 3. Pemimpin sebagai mediator, 4. Dominasi partai politik, 5. Pembatasan kebebasan individu, 6. Konsensus politik, 7. Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Kelebihan demokrasi terpimpin adalah 1. Stabilitas politik, 2. Pengambilan keputusan efektif, 3. Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi, 4. Mobilisasi massa. Kekurangan demokrasi terpimpin: 1. Kurangnya kebebasan politik, 2. Konsentrasi kekuasaan, 3. Kurangnya akuntabilitas, 4. Kurangnya pluralisme politik. Kekurangan demokrasi terpimpin: 1. Otoritarianisme, 2. Pembatasan kebebasan, 3. Manipulasi politik, 4. Korupsi, 5. Ketidakadilan sosial, 6. Kurangnya akuntabilitas. Kekuatan politik nasional. Kekuatan politik terpusat pada 3 kekuatan politik terbesar, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar lagi dalam pentas politik nasional. Partai-partai yang ada ditekan agar memberikan dukungan terhadap gagasan presiden. Partai politik yang pergerakannya dianggap tidak sejalan dengan pemerintah akan dibubarkan dengan paksa. Oleh karena itu, partai-partai politik itu tidak dapat menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok yang diwakilinya sampai dengan tahun 1961. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Namun, pada tanggal 16 September 1963, pendirian Federasi Malaysia tetap diproklamirkan. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat. 1. Pada tahun 1956, secara pihak membatalkan Hari KMB dan secara otomatis membubarkan Undi Indonesia Belanda melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Tanggal 3 Mei 1965, Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda tidak ada. 2. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia secara pihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia. Perjanjian New York. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York yang terkenal dengan Perjanjian New York. Peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Peristiwa Gerakan 30 September atau PKI terjadi pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada, seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisa, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat.
Devaluasi mata uang rupiah. Devaluasi adalah tindakan pemerintahan untuk menurunkan nilai mata uang negara terhadap nilai mata uang negara lain secara mendadak dan dalam perbedaan cukup besar. 2. Deskalasi ekonomi adalah bertujuan menyukseskan pembangunan yang dirancang oleh Bappenas. Tujuan dekon ini menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demonstrasi, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.